Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, apa kabar nih semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan tema Asik bisa membaca Al-Quran Surat An-Nas. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik dapat memahami pesan-pesan pokok Surat An-Nas. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman. Kamu harus tahu, dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ketenangan hati, serta mendapat pertolongan di hari kiamat. Surat An-Nas adalah surat ke-114 dalam Al-Quran. Surat An-Nas memiliki arti manusia, terdiri dari 6 ayat dan diturunkan di kota Mekah. Surat yang diturunkan di kota Mekah tergolong surat Makkiyah. Isi kandungan dalam surat An-Nas. Ayat pertama sampai ayat ketiga berisi tentang memuji dan mengagungkan Allah. Karena surat An-Nas mengandung permintaan kita terhadap Allah, apabila kita berdoa dan menginginkan pertolongan dari Allah, memang sebaiknya kita harus memuji Allah terlebih dahulu. Memujinya seperti apa? Yaitu seperti membaca kalimat tasbih, subhanallah, takbir, Allahu Akbar, dan lain sebagainya. Seperti kita meminta tolong kepada teman kita. Jika kita berbuat buruk atau berbuat jelek, kita mengejek, ya, kita menertawakan, pasti teman kita tidak akan mau membantu kita, bukan? Nah, sama halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Tuhan kita. Ketika kita menginginkan sesuatu, sebaiknya kita harus memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan dalam surat An-Nas ayat keempat sampai ayat keenam yaitu berisi tentang adanya kejahatan manusia dan jin, serta setan bisa membisikkan sesuatu agar manusia berbuat jahat. Oke nak, di sini ada 3 kata perbedaan. Ya, ada jin, manusia, dan setan. Apa itu jin? Jin adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api neraka. Sedangkan manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah liat. Jin dan manusia sama-sama bisa mengajak kita untuk melakukan hal kejelekan atau hal keburukan. Ketika jin dan manusia mengajak kejelekan disebut dengan setan. Jadi setan adalah sifat makhluk Allah yang mengajak kejelekan kita ke jalan yang buruk. Contohnya, ketika kita diajak oleh teman kita membolos atau berbohong, maka perbuatan teman kita itu termasuk setan. Pesan dalam surat An-Nas mengandung perintah kepada manusia
agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia dari golongan jin dan manusia. Jin adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat. Jadi, kita tidak pernah tahu kapan jin akan mendekat dan kapan jin akan membisikkan kepada kita hal-hal jahat atau hal-hal buruk. Maka dari itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari kejahatan setan dan manusia antara lain yaitu 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara rajin sholat, rajin mengaji, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Kedua, berbuat baik kepada sesama manusia, saling tolong menolong dan lain sebagainya. Tugas kalian anak-anak soleh dan soleha pada hari ini yaitu kerjakan soal di bawah ini. 1. Kepada siapa manusia mencari perlindungan? 2. Berdasarkan surat An-Nas, mengapa manusia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? 3. Di manakah surat An-Nas diturunkan? 4. Di manakah setan membisikkan kejahatan kepada manusia? 5. Apa arti An-Nas? Tugas ini kalian tulis di buku tulis agama Islam ya. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak soleh dan soleha di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.